Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mengambil tema bidang sosial. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agung Budi Ramadan, NIM 024. Nama saya Tiara Widajayani, NIM 015. Perkenalkan, nama saya Nafia Raya Darmianti dengan NIM 005. Kita mengambil tema bidang sosial. Kita akan berkunjung ke Terminal Induk Jayabaya. Terima kasih. Siapa? Ibu Asih. Oh, Ibu Asih. Saya ada beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Jadi semenjak food court ini dibangun, apa yang Ibu rasakan? Apa Ibu agak terbantu dengan ekonominya atau bagaimana? Ya, dibangun ini saya ya merasa senang, tapi saya sudah bisa menempati, terus ya sudah ada hasilnya gitu. Nyaman buat saya kerja berhari-harinya. Oh, begitu. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya. Oke, terima kasih juga, sama-sama. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Bayangkara di Administrasi Publik ingin menjalankan tugas dari dosen kami terkait pelayanan publik khususnya yang ada di Terminal Jayabaya ini Pak. Kita kan sebelumnya akan mewawancarai dan bertanya tentang apa aja sih pelayanan publik yang ada di Terminal Jayabaya ini Pak. Betul. Ya Pak. Ya, saya jawab ya. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman dari Terminal Intermodal Jayabaya atau yang lebih disingkat dengan nama TIC Jayabaya. Bahwasanya Terminal Intermodal Jayabaya ini awalnya adalah sebuah tempat fasilitas moda angkutan umum yang mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu, di mana fungsinya adalah moda transportasi umum atau dikatakan terminal land atau angkutan yang melayani masyarakat secara luas ke tujuan-tujuan yang dituju. Kemudian pada tahun 2018 atas prakarsa dan arahan dari wali kota saat itu dibangunlah terminal ini, dibongkar, dibangunlah dengan menggunakan prinsip tidak berfungsi hanya sebagai pelayanan transportasi saja, akan tetapi berfungsi sebagai satu diantaranya terminal, kemudian dua lahan parkir, di mana lahan parkir itu adalah mewadai daripada parkir-parkir yang ada di masyarakat yang tujuan ke kebun binatang itu agar tidak parkir di sembarang tempat, sehingga dialokasikan di Terminal Intermodal Jayabaya ini ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, terminal ini dibangun sebagai fungsi juga untuk food court, sentra kuliner yang sudah kita alokasikan pada lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 dan lantai 3. Masnya ini bisa mungkin kalau minum ngopi dan lain-lain bisa ke sana, bisa mencoba ke sana. Yang keempat adalah sebagai edukasi pembelajaran kepada adik-adik kita, yaitu yang terutama dari TK dan PG, TK dan Playgroup, untuk belajar tentang kelalu lintasan.
Makanya di lantai 4 itu ada sebuah taman yang disebut taman lalu lintas. Nah, di sana bisa dari semua TK-TK se-Surabaya itu mendaftar ke Terminal Intermodal Jayapura untuk melaksanakan kunjungan ke sini, pembelajaran pada adik-adik. Itu lampu merah, pengenalan terhadap lampu lintas, apa itu rambu-rambu, apa itu traffic light dan lain-lain itu. Jadi itulah di antara Terminal Intermodal Jayapura ini ada 4 fungsi tersebut. Ya, mungkin ada yang lain Itu ya kan? terkait awalnya kan ini kan Terminal Jayapura ini difungsikan sebagai sarana parkir buat yang ke kebun binatang Surabaya. Betul. Kalau ada kita sebagai pengunjung cuma sekedar menitipkan sepeda motor, lalu kita keliling Surabaya menggunakan Surabaya pun itu, kalau parkirnya itu kenakan biaya seperti semula atau itu Pak? Jadi Lama gini, itu Pak? Jadi untuk roda 2 dan roda 4 di Terminal Intermodal Jayapura ini bisa menitipkan kendaraan baik R2 atau R4, baik sebentar ataupun bermalam bisa, karena pelayanan kita pelayanan publik selama 24 jam. 24 jam Pak? Ya. Nah, akan tetapi tetap dibatasi jika masyarakat mau parkir di sini, tetap ada batasannya. Dimohon apabila mau parkir diberi batasan pada pukul 22 sampai pukul 5 kita tutup sementara. Ya, pagi jam 5 kita sudah buka lagi. Karena apa? Kita kunci, kita tutup untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Karena jumlah personil malam juga mungkin ada sedikit keterbatasan, sehingga mencakup yang lantai 5 itu kurang memadai, sehingga tetap kita tutup. Jika mau parkir silakan di sini pada jam-jam yang telah ditentukan. Kemudian mengenai masalah tarif, tarif kita itu saat ini berdasarkan Perda nomor 52 tahun 2018. Lihat ini kan tidak mungkin kita itu menarik retribusi tanpa sebuah landasan hukum. Landasan hukum kita yaitu Perda ini, yaitu parkir mobil pribadi itu cuma 3.000 per 2 jam pertama. Per 2 jam. Kemudian selanjutnya akan dikenakan apabila kalian nanti pengunjung nanti 3 jam di sini, maka dikenakan biaya tambah 1.000 karena 3 jam, Rp1.000 Per jam? Per jamnya Rp1.000 ya, per jamnya Rp1.000. Jadi apabila masnya ini masuk jam 9 keluar jam 12, maka biayanya 3.000 saja. Berapa? 4.000. Nah, gitu ya. Kemudian 4 jam tambah 1.000 lagi, 5 jam tambah 1.000 lagi sampai gitu ya. Kemudian untuk kendaraan roda 2 untuk 2 jam pertamanya itu cuma 2.000. Kemudian untuk progresifnya untuk 2 jam pertama yaitu 500. Progresif roda 2 Rp500. Jadi sampean masuk jam 9 keluar jam 12 berarti cuma bayar 2.500. Jelas? Saya kan sudah sempat survei juga di dekat food court itu kayak ada bagian administrasi aja itu apa itu Pak? Komputer. Iya. Oh, Iya, itu. Saya jawab. Memang di Jayapura ini kan letaknya memang sangat strategis, di mana gampang kan dari arah luar kota sini gampang, dari Waru, dari Gresik ke sini naik LGM itu udah nyampe sini ya. Dari Waru naik bis dari Murah sih masuk ke sini gampang. Jadi sini adalah istilahnya pusat kota, dan di sini karena TIJ ini dibangun dari 4-5 lantai tersebut, di sini jika ada
momen-momen tertentu maka dapat diperkenankan untuk izin ke dinas perhubungan, termasuk momen apa kemarin ada pameran apa namanya baju. Nah apa itu ditempatkan di sini kita izinkan, termasuk nah ini ada acara di lantai 2 itu pembagian BLT untuk lain-lain angkutan. Jadi lain-lain angkutan itu dapat subsidi dari pemerintah. BLT tersebut yang ditempatkan untuk pengambilannya di Joyoboyo ini, kemudian apa namanya setelah administrasinya diselesaikan di Joyoboyo sini, kemudian pengambilannya langsung ke Bank Jati. Nah, jadi itu adalah acara BLT bantuan langsung tunai yang diberikan untuk sopir-sopir lain dan Gojek, Maxim, terus apa lagi itu Grab dan lain-lain itu ya. Jadi itu. Dan ditanyakan lagi. Kayak juga tarif kan biasanya itu. Iya, boleh ditentukan apa belum? Tarif N itu sudah ketentuannya sudah ditentukan, cuma aturannya masih menggunakan aturannya lama, ya kurang lebih sekitar angkutan dalam kota itu sekitar 5.000 tuh ya. Tapi karena mungkin ada lain juga ini yang arahnya ke Wiyung sampai mana Gresik, arah perbatasan Gresik sana itu biayanya mereka itu mengikuti karena mungkin perkembangan BBM naik dan lain-lain, tetap mengikuti aturan lama, tapi mereka menaikkan sendiri secara menaikkan sendiri. Jadi individual, sebenarnya individual, tapi tidak terlalu menekan betul-betul. Kira-kira kalau naik 1.000 atau 2.000 dengan jarak yang lebih panjang kan, saya pikir lumrah. Pokoknya nggak terlalu menaikkan tarif yang signifikan. Itu juga akan merugikan kepada masyarakat juga, gitu ya. Ya, ini Pak, terakhir Pak. Ini kan ada sarana parkir ya Pak, mobil sama sepeda motor. Nah, terkait parkir liar ini Pak, maraknya parkir liar yang tanpa ada surat keterangan parkir dari dinas perhubungan ini Pak. Tentang apa ini gimana Pak? Jadi untuk parkir liar yang ada di sekitar Joyoboyo ini kayaknya ada, tapi perlu pemberantasan, dan kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, diantaranya Babin Kamtibmas, dari Koramil, dari Polsek. Senantiasa kita berpatroli untuk penertiban parkir liar tersebut, terutama pada hari-hari libur. Karena itu kalau hari-hari libur kita semuanya, karena kita itu bisa dikatakan pelayanan kepada masyarakat dan administrasi publik, diwajibkan untuk masuk, istilahnya ya, wajib untuk masuk untuk bekerja pada pelayanan publik, karena parkir banyak, kendaraan macet, jalan macet dan lain-lain. Itu yang kita dituntut petugas-petugas dari dinas perhubungan lebih diarahkan hari Sabtu dan Minggu untuk masuk. Kita pun kadang-kadang masuk, ya. Itu rolling atau gimana Pak? Apanya? Masuk pas hari Sabtu ini. Petugas kita kan sudah terdiri dari 3 shift, ya. Sudah 3 shift. 3 shift itu masuk, kemudian kita atur jadwalnya. Liburnya kan mereka ada liburnya, hak untuk libur karyawan yang betul ada, ya. Akan tetapi ketika Sabtu Minggu tidak kita liburkan, khusus Sabtu Minggu untuk petugas yang di lapangan, ya. Nah, kalau seperti kita pernah tugas administratif yang waktunya Sabtu Minggu libur, ya diupayakan kita itu secara bergantian dari unsur staf juga bergantian untuk masuk dalam rangka pengaturan mengurai kemacetan arus lalu lintas di terminal Joyoboyo yang kebetulan saat itu KBS lagi padat-padatnya.
kasih Pak ya. Oke ya, itu ya yang dapat kami informasikan. Jika diperlukan nanti ada wawancara lanjutan, hari mungkin pada waktu-waktu sesi yang lain bisa dilanjutkan, termasuk pembuatan video dan lain-lain. Ya, oke.